Aplikasi ini juga berfokuskan pada orang asing yang tinggal di Jepang dan kembali ke negara asalnya masing-masing. Jadi untuk paspor vaksin. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edipeni, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di berita Jepang terbaru kali ini aku akan ngebahas artikel dari Halo Jepang berjudul sertifikat digital. Oke, seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwa rencana Jepang akan menggunakan paspor vaksin itu benar-benar akan terjadi. Oke, kita baca beritanya ya. Jepang akan meluncurkan sertifikat vaksinasi COVID-19 online. Sertifikat itu ditujukan untuk perjalanan ke luar negeri, bukan untuk perjalanan domestik. Nah, sertifikat itu akan dipindai melalui sebuah kode pemindaian QR melalui aplikasi smartphone mulai sekitar pertengahan Desember. Ternyata digunakan masih pertengahan Desember nanti ya. Ini mungkin masih perencanaan dan pembuatan prosedurnya. Nah, sertifikat ini akan digunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Jadi, untuk perjalanan antar Jepang atau domestik nanti paspor vaksin ini tidak diperlukan. Perdana Menteri Suga Yoshihide dan anggota kabinet lainnya dijadwalkan menggelar pertemuan tentang promosi masyarakat digital. Mereka akan memutuskan kebijakan pemerintah untuk paspor vaksin digital. Oke ya. Terus, proyek tersebut akan menjadi proyek prioritas bagi Badan Digital Jepang yang baru saja dibentuk. Badan itu diluncurkan minggu ini untuk fokus melakukan pengadaan infrastruktur pemerintah pusat dan lokal secara online. Nah, jadi disebutkan bahwa kebijakan itu akan memudahkan mobilitas warga dan mencegah penyebaran COVID-19. Jepang bergabung dengan Tiongkok, Uni Eropa, dan negara lain yang telah mengadopsi langkah serupa yang bertujuan untuk membuka perjalanan ke luar negeri. Demikian lapor media setempat. Oke, jadi pemerintah Jepang mengadopsi sistem ini yaitu paspor vaksin. Paspor vaksin ini sudah diterapkan di Tiongkok, terus Uni Eropa dan negara-negara lainnya. Akhirnya Jepang juga akan mengadopsi sistem seperti ini. Sejalan dengan standar internasional, sertifikat itu juga memungkinkan operator menunjukkan bukti vaksinasi saat naik pesawat atau check-in ke hotel. Nah, jadi sertifikat paspor vaksin ini akan digunakan untuk perjalanan ke luar negeri, yaitu untuk naik pesawat dan check-in di hotel. Laporan itu juga menyebut aplikasi ini juga berfokuskan pada orang asing yang tinggal di Jepang dan kembali ke negara asalnya masing-masing. Jadi untuk paspor vaksin ini juga akan dijadikan persyaratan untuk orang asing yang tinggal di Jepang dan akan kembali ke negara asalnya masing-masing. Ya, jadi ini akan difokuskan untuk mereka yang orang Jepang ingin ke luar negeri ataupun orang asing yang berada di Jepang ingin ke luar negeri atau ingin pulang ke negaranya, mereka harus menggunakan paspor vaksin ini. Kalaupun mereka yang dari negara asing berada di Jepang terus menggunakan paspor ini, kemungkinan akan menjadi syarat apabila mereka kembali lagi ke Jepang. Oke, berita Jepang terbaru kali ini cukup sampai di sini soal pembahasan paspor vaksin. Memang beberapa bulan lalu sudah ada desas-desus soal penggunaan paspor vaksin ini dan memang benar terjadi, pemerintah Jepang akan menggunakan paspor vaksin ini sebagai persyaratan perjalanan ke luar negeri dan akan diterapkan untuk pertengahan Desember nanti. Jadi bukan bulan ini ataupun bulan depan, tapi masih pertengahan Desember nanti. Oke, mungkin kabar terbaru Jepang kali ini cukup sampai di sini. Dan apabila ada pertanyaan seputaran negara Jepang, silahkan komen di bawah ini. Nanti akan pasti tak jawab. Terus buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kalau teman-teman menyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi apabila channel Edipeni upload video baru. Oke, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne, see you the next video.